Keluarga Pusat Utama Pendidikan kelas 11. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita puji nama Tuhan dengan pujian Keluarga Hidup Indah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu sepanjang hidup kami. Ampunlah semua dosa dan kesalahan kami. Sebentar lagi kami ingin belajar tentang keluarga pusat utama pendidikan. Kiranya Engkau membuka pintu hati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Materi kita pada hari ini tentang keluarga pusat utama pendidikan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui metode pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menganalisis keluarga pusat pendidikan utama. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga dapat memungkinkan secara otodidak. Pendidikan Kristen dalam keluarga.
Peran keluarga atau orang tua tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Tugas orang tua sebagai pendidik berakar dari panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang terhadap sesama dan Tuhan Allah, sehingga menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Firman Tuhan akan menolong keluarga memahami kehendak Allah, bagaimana memenuhi kehendaknya, dan bagaimana cara agar dapat menikmati berkat Tuhan di dalam rumah tangga. Syarat untuk menerima berkat Allah dalam keluarga adalah selalu ada di jalan Tuhan dan hidup mentaati Tauratnya. Bisa kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-10. Keluarga terdiri dari orang-orang yang memiliki karakter dan keinginan yang berbeda. Sekalipun keluarga itu sedarah, sekandung, namun tidak mudah untuk saling menerima dan memahami. Mungkin kalian pernah menonton film animasi Frozen. Dikisahkan sebuah keluarga yang kaya raya dan hidup bahagia, sampai suatu saat mereka menyadari bahwa Elsa, anak sulung mereka, memiliki kekuatan yang dapat membekukan dan menyakiti orang lain. Menyadari dirinya demikian, Elsa menjauhi Anna, adiknya, karena tidak ingin menyakiti siapapun. Elsa mengurung diri di dalam kamar agar tidak menimbulkan masalah. Tetapi mereka berdua setiap hari semakin saling merindukan. Dan semakin banyak masalah yang timbul di antara mereka dan di dalam keluarga mereka. Namun semua berakhir bahagia ketika mereka menyadari bahwa kekuatan Elsa hanya dapat diatasi dan dikendalikan menjadi sesuatu yang baik dan berharga apabila mereka hidup dengan cinta kasih yang sejati. Kasih sejati memiliki kekuatan yang besar, bahkan dapat mengalahkan kejahatan. Kebekuan dan kekerasan hati hanya dapat dihancurkan dengan cinta kasih sejati. Ada beberapa jenis cinta kasih. Yang pertama, phileo, adalah cinta bersyarat yang tumbuh berdasarkan sikap seseorang kepada kita. Ini pada umumnya adalah cinta kasih persaudaraan. Eros adalah cinta yang tumbuh karena perasaan menginginkan seseorang yang merupakan lawan jenis. Storge adalah cinta kasih antara orang tua terhadap anak-anaknya. Agape adalah cinta yang tak bersyarat. Ini adalah cinta kasih gambaran kasih Allah terhadap orang yang berdosa. Bisa kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Peran atau fungsi keluarga. Keluarga adalah bagian dari masyarakat dan yang bertanggung jawab untuk membina serta mendidik anggota keluarganya menjadi masyarakat yang baik. Untuk itu, keluarga harus menjalankan perannya yang benar. Ada beberapa fungsi atau peran keluarga, yaitu secara spiritual. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai yang ke-9, Allah menginginkan agar keluarga selalu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan,
untuk mengajarkan iman dengan tekun kepada anak-anak sejak dini. Dan orang tua haruslah mengajarkan tentang firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anaknya dan membicarakannya dalam segala kesempatan, baik sedang duduk, dalam perjalanan, berbaring, bahkan sedang bangun. Fungsi afeksi. Keluarga adalah tempat di mana seorang anak menerima, merasakan, dan mengalami kasih sayang keluarga. Keluarga memberikan perlindungan, rasa aman, terawat, dan diasuh dengan rasa kasih sayang yang tulus. Secara protektif, keluarga memiliki peran untuk melindungi anggota keluarganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, menjauhi anak dari pergaulan dan kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Namun kadang anak merasa tertekan akan hal ini karena segala sesuatunya dilarang. Fungsi sosial. Keluarga adalah kelompok sosial terkecil dan yang pertama dikenal oleh anak. Keluarga bertanggung jawab untuk mendidik anak tentang cara berperilaku, cara berbicara dan bersikap sopan kepada orang lain, cara menyampaikan pendapat dengan benar, dan belajar tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan. Secara fungsi reproduksi, Allah telah membuka dan menutup kandungan seorang ibu, sebab tidak ada anak yang lahir tanpa kehendaknya. Allah memberikan perintah untuk beranak cucu kepada suami istri yang sudah menikah. Dapat kita lihat pada Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Allah tidak menghendaki hal ini terjadi di luar pernikahan. Untuk itu, setiap keluarga bertanggung jawab menjaga kekudusan pernikahan dan menerima setiap anak yang lahir sebagai karunia Allah dalam pernikahannya. Fungsi edukasi. Ingat bahwa keluarga adalah wadah pertama dan paling utama dalam meletakkan fondasi pendidikan anak. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya hanya sebagai mitra yang menguatkan dan mengembangkan potensi anak. Keteladanan orang tua akan memberi pengaruh yang sangat besar kepada seorang anak. Dapat kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Dari fungsi ekonomi, orang tua bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan anggota keluarganya dan perlu mengandalkan cara mengolah keuangan sebagai berkat dan milik Allah. Tugas kalian hari ini adalah dari materi yang kita pelajari pada hari ini, jelaskan bagaimana peran atau fungsi keluarga Anda sebagai pusat utama pendidikan berdasarkan 7 peran atau fungsi keluarga tadi. Kerjakan tugas ini di buku tugas. Adapun kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, keluarga sebagai pusat pendidikan mengarah kepada pembentukan suatu pribadi secara utuh atau holistik, yaitu mencakup aspek rohani atau spiritual, fisikis atau mental, fisik, serta sosial. Dan orang tua merupakan guru dan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Setiap keluarga meneladani Tuhan Yesus sebagai guru yang agung. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai pelajaran kami pada hari ini tentang keluarga pusat utama pendidikan. Terima kasih juga Tuhan atas keluarga yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah keluarga kami ini Tuhan, Kau beri berkat, damai sejahtera yang semua datang daripada Engkau. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, tidak ada kurang satu apapun. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.